Sistem persamaan linear dua variabel atau biasa yang disebut dengan SPLDV adalah pasangan dari dua nilai peubah X atau Y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya, yang mempunyai pasangan terurut berupa XO-YO. Bentuk umum dari SPLDV adalah sebagai berikut, yaitu AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Sedangkan solusi dari hasil bentuk umum di atas disebut XO-YO yang disebut juga dengan himpunan penyelesaiannya. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDV sehingga diperoleh nilai himpunan penyelesaiannya, yaitu metode grafik, metode eliminasi dengan penyamaan, metode eliminasi dengan substitusi, dan metode eliminasi dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Penjelasan setiap metode SPLDV adalah sebagai berikut. Metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sedangkan jika garisnya saling berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak berhingga. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan grafik garis AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q pada sebuah sistem koordinat kartesius. Pada langkah ini, kita harus menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya, yaitu titik potong sumbu X saat Y sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y saat X sama dengan 0. Lalu, kemudian hubungkan kedua titik potong tersebut sehingga diperoleh garis persamaan. Yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q, jika ada. Lalu yang ketiga, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Keunggulan dari metode grafik adalah kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya secara virtual, artinya hasilnya dapat diketahui secara langsung sekali lihat. Kelemahan dari metode grafik adalah tidak efektif untuk menyelesaikan soal untuk aplikasi SPLDV. Tidak baik apabila angka yang ada pada persamaan linear dua variabel berbentuk desimal karena kelihatan tidak presisi pada media grafiknya. Metode yang kedua yaitu metode eliminasi dengan penyamaan. Misalkan kita mempunyai SPLDV dengan variabel X dan Y. Andaikan kita membuat sebuah persamaan yang tidak lagi mengandung nilai X-nya, maka dikatakan bahwa X telah dieliminasikan dengan penyamaan. Langkah strategisnya adalah dengan mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan itu. Nilai Y seolah-olah dianggap sebagai bilangan yang diketahui, maka dikatakan bahwa X dinyatakan dalam Y. Kemudian, hasil yang didapat dipersamakan. Dalam kasus ini, kita juga dapat menyatakan nilai Y ke dalam X. Kemudian, kita samakan dari persamaan-persamaan itu. Kelemahan dari metode eliminasi dengan penyamaan adalah akan ada memerlukan banyak langkah, dapat sampai 4 langkah, karena misalnya salah satu variabel yang diketahui tidak langsung disubstitusikan ke persamaan, namun dicari variabel yang lain menggunakan eliminasi sehingga rawan atau ketidaktelitian saat menghitung. Untuk metode selanjutnya yaitu metode yang ketiga mengenai metode eliminasi dengan substitusi. Apabila kita mempunyai SPLDV dalam variabel X dan Y, langkah-langkah penyelesaian metode eliminasi dengan substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan Y dalam X atau X dalam Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah 2. Yang keempat, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kelima, keunggulan metode eliminasi dengan substitusi adalah sangat mudah digunakan dan efektif untuk menyelesaikan soal SPLDV secara cepat dan tepat. Kelemahan dari metode ini adalah tidak disarankan apabila digunakan untuk masalah persamaan linear yang kompleks seperti sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya yang keempat,
metode gabungan eliminasi, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan dan substitusi. Apabila kita mempunyai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ke dalam variabel X dan Y, maka langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV ini adalah sebagai berikut. Langkah ke-1, tentukan nilai X atau Y menggunakan metode eliminasi dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Langkah kedua, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ke-1 ke dalam salah satu persamaan yang diperoleh dan selesaikanlah persamaan itu. Lalu langkah terakhir, langkah ketiga, tulislah himpunan penyelesaiannya. Keunggulan dari metode ini adalah mudah digunakan, dapat digunakan untuk menyelesaikan soal aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari, dan juga relevan apabila digunakan untuk permasalahan linear yang kompleks seperti sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematika. Persamaannya yaitu X plus Y sama dengan 8 dan 2X plus 3Y sama dengan 19. Untuk penyelesaiannya, X plus Y sama dengan 8 ini kita jadikan sebagai persamaan 1 dan 2X plus 3Y sama dengan 19 kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, untuk X plus Y sama dengan 8-nya, untuk Y-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka didapat X sama dengan 8 min Y. Lalu kita substitusikan X sama dengan 8 min Y-nya ke dalam persamaan kedua, maka didapat 2 dikali 8 min Y ditambah 3Y sama dengan 19, menghasilkan 16 min 2Y plus 3Y sama dengan 19. Nah, min 2Y plus 3Y ini kita operasikan jadi 16 plus Y sama dengan 19. Lalu 16-nya juga kita pindah ruaskan ke kanan, jadi Y sama dengan 19 kurang 16, yaitu 3. Lalu kita substitusikan Y sama dengan 3 ini ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi itu X plus Y sama dengan 8. Nah, Y-nya kita ganti 3, jadi X plus 3 sama dengan 8. Untuk 3-nya sendiri kita pindah ruaskan ke kanan, maka didapat 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi, penyelesaian dari SPLDV tersebut ialah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Lalu ada contoh soal kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode eliminasi. Persamaannya yaitu X plus Y sama dengan 1 dan X plus 5Y sama dengan 5. Penyelesaiannya, kita eliminasi variabel Y-nya terlebih dahulu. Jadi, X plus Y sama dengan 1 dan X plus 5Y sama dengan 5 ini, untuk X plus Y sama dengan 1 kita kalikan 5, dan untuk X plus 5Y sama dengan 5 kita kalikan 1. Maka didapat 5X ditambah 5Y sama dengan 5, lalu X ditambah 5Y sama dengan 5. 5X plus 5Y sama dengan 5 ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga, dan X plus 5Y sama dengan 5 kita jadikan sebagai persamaan keempat. Maka kita eliminasi 5X plus 5Y sama dengan 5 dikurang X plus 5Y sama dengan 5 menghasilkan 4X ditambah 0 sama dengan 0. Maka untuk X sendiri yaitu 0. Lalu kita eliminasi variabel X-nya. X plus Y sama dengan 1 dikurang X plus 5Y sama dengan 5. Untuk tadi X kita dapat 0 ditambah min 4Y sama dengan min 4, maka untuk Y-nya kita dapatkan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, yaitu seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar seharga Rp19.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar seharga Rp16.000. Tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Maka solusi jawaban dari soal di atas yaitu yang pertama, kita misalkan dahulu harga buku tulisnya itu kita tulis dengan X dan harga pensilnya kita tulis dengan Y. Lalu dari soal di atas dapat dibentuk model matematika sebagai berikut.
Harga 4 buku tulis dan 3 pensilnya itu kan 19.500. Maka bisa kita tulis menjadi 4X plus 3Y sama dengan 19.500 untuk persamaan pertama, dan harga 2 buku tulis dan 4 pensil itu harganya 16.000. Bisa kita tulis menjadi 2X plus 4Y sama dengan 16.000, itu bisa menjadi persamaan kedua. Dari sini diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel sebagai berikut, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 19.500 dan 2X plus 4Y sama dengan 16.000. Selanjutnya, dengan menggunakan metode eliminasi, maka penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mengeliminasi variabel X, maka kalikan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2, agar koefisien X kedua persamaan tersebut sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai Y sebagai berikut. Persamaan pertama saat dikalikan 1 menjadi hasilnya 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 2, hasilnya menjadi 4X plus 8Y sama dengan 32.000. Lalu kita kurangkan menjadi min 5Y sama dengan min 12.500, Y-nya didapatkan 2.500. Selanjutnya, untuk mengeliminasi variabel Y, maka kita kalikan persamaan pertama dengan 4 dan kalikan persamaan kedua dengan 3. Lalu selisihkan kedua persamaan sehingga akan diperoleh nilai X sebagai berikut. Persamaan pertama saat dikalikan dengan 4 hasilnya menjadi 16X ditambah 12Y sama dengan 78.000, dan persamaan kedua saat dikalikan dengan 3 menjadi 6X ditambah 12Y sama dengan 48.000. Kita kurangkan hasilnya menjadi 10X sama dengan 30.000 dan X-nya didapatkan yaitu 3.000. Jadi dari persamaan tersebut diperoleh untuk X-nya itu 3.000 dan Y-nya itu 2.500. Dengan demikian harga sebuah buku tulis adalah seharga Rp3.000 dan harga sebuah pensil adalah Rp2.500. Pengertian sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita sebut SPLTV. Setiap persamaan yang berbentuk AX plus BY plus CZ sama dengan D dengan A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak nol, maka persamaan tersebut adalah persamaan linear dalam 3 variabel. Bentuk umumnya A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, yang hanya mempunyai satu penyelesaian untuk X, Y, dan Z, yaitu X, Y, Z. Keterangannya, variabel adalah X, Y, dan Z, koefisien adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan konstantanya adalah D1, D2, D3. Metode penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Penyelesaian SPLTV dalam variabel X, Y, dan Z dengan menggunakan metode substitusi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. B. Substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah A ke dua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. C. Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah B. D. Substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga.
Metode penyelesaian yang selanjutnya yaitu metode eliminasi. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dalam variabel X, Y, dan Z dengan menggunakan metode eliminasi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel, bisa variabel X atau variabel Y atau variabel Z, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah yang kedua yaitu selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Dan langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah A dan B dengan pemilihan variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Metode penyelesaian yang ketiga yaitu metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih bentuk variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi variabel pertama, misalnya variabel Z, dengan memasang-masangkan dua persamaan dari ketiga persamaan, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Dan yang ketiga, yaitu dari sistem persamaan linear 2 variabel, eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari satu variabel, misalnya variabel X. Langkah yang keempat yaitu dari nilai variabel yang telah ada, misalnya variabel X, substitusikan ke persamaan sebelumnya untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya, misalnya variabel Y. Dan yang terakhir, tentukan nilai variabel ketiga yaitu variabel Z dengan cara substitusi. Untuk metode selanjutnya yaitu ada metode determinan. Metode determinan ini sering juga disebut dengan metode Cramer. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, misalkan di sini ada persamaan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, untuk menentukan dengan metode determinan, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu DX, DY, dan DZ-nya. Untuk mencari nilai DX, kita gunakan matriks D1, B1, C1, D2, B2, C2, D3, B3, dan C3. Nah, di sini untuk kolom yang A itu kita ganti dengan kolom D. Jadi yang tadinya harusnya A1, A2, A3, di sini kita ganti jadi D1, D2, dan D3. Lalu untuk DY, kita gunakan matriks A1, D1, C1, A2, D2, C2, A3, D3, C3. Untuk kolom yang B, di sini kita ganti dengan kolom D. Yang tadinya harusnya B1, B2, B3, kita ganti jadi D1, D2, dan D3. Lalu untuk yang DZ, kita gunakan matriks A1, B1, D1, A2, B2, D2, A3, B3, dan D3. Nah, di sini kolom yang seharusnya kolom C itu kita ganti dengan kolom D. Yang seharusnya C1, C2, C3 kita ganti dengan D1, D2, dan D3. Lalu untuk langkah yang kedua, kita tentukan determinan D. Untuk menentukannya, kita gunakan matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, kita tuliskan kembali matriks tadi, lalu kita tambahkan dengan kolom A dan kolom B, sehingga matriksnya itu menjadi A1, B1, C1, A1, B1, A2, B2, C2, A2, B2, A3, B3, C3, A3, dan B3. Nah, lalu di sini untuk langkah penyelesaiannya sudah bisa dilihat oleh teman-teman, yaitu kita mulai dari A1, B2, C3, kita kalikan, lalu kita jumlahkan dengan B1, C2, A3, dikalikan juga, lalu kita jumlahkan lagi dengan C1, A2, B3.
Seterusnya seperti itu sampai dengan B1 A2 C3. Nah, mungkin di sini sudah dituliskan juga ya untuk rumusnya, yaitu ada A1 B2 C3 ditambah B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3 dikurangi A3 B2 C1 ditambah B3 C2 A1 ditambah C3 A2 B1. Lalu untuk langkah yang ketiga, kita tentukan X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk menentukannya, kita gunakan di sini X sama dengan DX dibagi D, di mana DX ini determinan dari X yang di langkah pertama. Lalu untuk yang Y-nya sama dengan DY dibagi D, dan untuk Z sama dengan DZ dibagi D. Contoh soal 1, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. 5x min 3y plus 2z sama dengan 3, 8x min 5y plus 6z sama dengan 7, 3x plus 4y minus 3z sama dengan 15. Pembahasan. 5x min 3y plus 2z sama dengan 3 menjadi persamaan 1, 8x minus 5y plus 6z sama dengan 7 menjadi persamaan 2, 3x plus 4y minus 3z sama dengan 15 menjadi persamaan 3. Lalu kita masuk ke langkah pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. 5x min 3y plus 2z sama dengan 3 dan 8x minus 5y plus 6z sama dengan 7. Karena kita akan mengeliminasi z, maka persamaan 1 kita kalikan 3 menjadi 15x minus 9y plus 6z sama dengan 9. Dan persamaan kedua kita kalikan 1 menjadi 8x minus 5y plus 6z sama dengan 7. Lalu persamaan 1 dan 2 kita kurangi menjadi 7x minus 4y sama dengan 2 menjadi persamaan 4. Langkah kedua, eliminasi persamaan 1 dan 3. 5x minus 3y plus 2z sama dengan 3 dan 3x plus 4y minus 3z sama dengan 15. Karena kita akan mengeliminasi z, maka persamaan 1 kita kalikan 3 menjadi 15x minus 9y plus 6z sama dengan 9. Dan persamaan 3 kita kalikan 2 menjadi 6x plus 8y minus 6z sama dengan 30. Lalu kita kurangi menjadi 21x minus y sama dengan 39 menjadi persamaan kelima. Langkah ketiga, eliminasi persamaan 4 dan 5. 7x minus 4y sama dengan 3, 21x minus y sama dengan 39. Karena kita akan mengeliminasi x, maka persamaan keempat kita kalikan 3 menjadi 21x minus 12y sama dengan 6. Dan persamaan kelima kita kalikan 1 menjadi 21x dikurangi y sama dengan 39. Maka kita kurangi dan mendapatkan hasil minus 11y sama dengan minus 33. Y sama dengan 3. Lalu langkah keempat, substitusi y sama dengan 3 ke persamaan 4. 7x minus 4y sama dengan 2. Lalu kita masukkan 7x minus 4 dikali 3 sama dengan 2. 7x minus 12 sama dengan 2. 7x sama dengan 2 ditambah 12. 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 per 7 atau sama dengan 2. Lalu kita masuk ke langkah terakhir, yaitu langkah kelima, substitusi x sama dengan 2 dan y sama dengan 3 pada persamaan 1. 5x minus 3y plus 2z sama dengan 3 sama dengan 5 dikali 2 dikurangi 3 dikali 3 plus 2z sama dengan 3. 10 dikurangi 9 ditambah 2z sama dengan 3 sama dengan 2z sama dengan 2, z sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 1. Soal yang kedua yaitu carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Di soal ini ada 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama x plus y plus z sama dengan min 6. Persamaan yang kedua yaitu x min 2y plus z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga yaitu min 2x plus y plus z sama dengan 9. Langsung aja ke penyelesaiannya, yaitu persamaan x plus y plus z sama dengan min 6 itu menjadi persamaan 1, dan x min 2y plus z sama dengan 3 itu menjadi persamaan kedua, dan min 2x plus y plus z sama dengan 9 itu menjadi persamaan ketiga. Langkah yang pertama yaitu ubah persamaan ke
Z sama dengan min 6. Nah, kita rubah bentuknya menjadi Z sama dengan min X, min Y, min 6. Nah, Z sama dengan min X, min Y, min 6 di sini itu menjadi persamaan keempat. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan untuk metode substitusi, langkah yang pertama itu pilih salah satu persamaan yang sederhana, dan di sini kita pilih persamaan yang ke satu, yaitu X plus Y plus Z sama dengan min 6. Nah, kemudian kita nyatakan Z sebagai fungsi X dan Y. Jadi seperti kita pindah ruas, sehingga kita dapatkan Z sama X min Y min 6, dan itu kita jadikan sebagai persamaan keempat. Langkah yang kedua yaitu kita substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Tadi persamaan kedua sudah kita dapatkan, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 3. Dan di sini Z-nya kita ganti dengan persamaan keempat yang tadi kita cari, yaitu Z sama dengan min X min Y min 6. Lalu kita dapatkan X min 2Y plus kurung buka min X min Y min 6 kurung tutup sama dengan 3. Lalu kita hitung X dikurangin X itu 0, dan min 2Y dikurang Y itu min 3Y, dan min 6 sama dengan 3. Lalu kita dapatkan di sini jadinya min 3Y min 6 sama dengan 3. Lalu min 6 ini kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi positif. Jadinya 6 ditambah 3 9. Jadi kita peroleh min 3Y sama dengan 9. Dan di sini untuk mendapatkan nilai Y-nya, maka 9 dibagi min 3 yaitu min 3. Jadi hasil Y-nya adalah min 3. Langkah ketiga yaitu kita substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Tadi persamaan 3-nya sudah kita dapatkan, yaitu min 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Dan seperti langkah kedua, nilai Z di sini kita ganti dari persamaan 4, yaitu kita dapatkan min 2X plus Y plus buka kurung min X min Y min 6 tutup kurung sama dengan 9. Lalu kita hitung min 2X dikurang X sama dengan min 3X. Lalu Y dikurang Y itu 0, dan min 6 kita tulis sama dengan 9, sehingga kita dapatkan min 3X min 6 sama dengan 9. Lalu kita pindah ruas min 6 ke kanan. Kita pindah ruas min 6 ke kanan, yaitu tandanya juga berubah menjadi positif, sehingga 9 ditambah 6 yaitu 15. Lalu kita dapatkan di sini min 3X sama dengan 15. Untuk mendapatkan nilai X-nya, yaitu 15 dibagi min 3 yaitu sama dengan min 5, sehingga kita dapatkan di sini nilai X-nya sama dengan min 5. Langkah keempat yaitu kita masukkan nilai X dan Y yang kita peroleh tadi ke persamaan 1. Persamaan satunya kan tadi X plus Y plus Z sama dengan min 6. Dan di sini X-nya ini kita ganti dengan min 5, karena tadi udah kita cari bahwa nilai X sama dengan min 5. Lalu di sini kita ganti juga nilai dari Y-nya sama dengan min 3, karena tadi sudah kita cari juga di langkah kedua, kita dapatkan Y-nya itu sama dengan min 3, dan Z-nya ini baru kita mau cari. Jadi sehingga kita peroleh di sini min 5 min 3 plus Z sama dengan min 6. Min 5 dikurang 3 yaitu min 8 plus Z sama dengan min 6, sehingga min 8 ini kita pindah ruas ke kanan dan tandanya berubah menjadi positif. Jadi min 6 ditambah 8 yaitu 2, sehingga di sini kita dapatkan nilai dari Z-nya yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5, min 3, dan 2. Selanjutnya di sini ada contoh soal 3.
Pak Budi memiliki toko kelontong yang menjual campuran beras A, beras B, dan beras C yang dijual pertama campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga Rp19.700. Lalu yang kedua, campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual dengan harga Rp14.000. Lalu yang ketiga, campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual seharga Rp17.200. Hitunglah harga tiap kilogram beras A, B, dan C. Untuk pembahasannya, pertama kita misalkan terlebih dahulu A sama dengan harga beras per kilogram beras A, lalu B sama dengan harga beras per kilogram beras B, dan C sama dengan harga beras per kilogram beras C. Lalu untuk langkah yang pertama, kita buat model matematikanya. Untuk persamaan yang pertama, yaitu 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 19.700. Untuk persamaan yang kedua, 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 14.000. Lalu untuk persamaan yang ketiga, yaitu 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 17.200. Lalu untuk langkah yang kedua, kita eliminasi persamaan 1 dengan 2, di mana persamaan 1 ini 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 19.700, dan persamaan keduanya yaitu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 14.000. Lalu kita kurangi sehingga didapatkan hasilnya yaitu A ditambah B sama dengan 5.700. Nah, untuk persamaan ini kita namakan dengan persamaan 4. Lalu untuk langkah yang ketiga, eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3, di mana persamaan 1 ini akan kita kalikan dengan 1, dan untuk persamaan yang ketiga ini akan kita kalikan dengan 2, sehingga didapatkan persamaan barunya yaitu 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 19.700, dan 4A ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 34.400. Lalu kita kurangkan keduanya sehingga didapatkan hasilnya yaitu negatif A dikurangi 4B sama dengan 14.700. Lalu untuk persamaan ini kita namakan dengan persamaan 5. Untuk langkah yang keempat, kita eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5, di mana persamaan 4 ini A ditambah B sama dengan 5.700, dan persamaan 5-nya yaitu negatif A dikurangi 4B sama dengan 14.700. Lalu keduanya kita tambahkan sehingga didapatkan hasilnya yaitu negatif 3B sama dengan negatif 9.000, atau kita dapatkan nilai dari B-nya yaitu sama dengan 3.000. Lalu untuk langkah yang kelima, kita substitusikan nilai B pada persamaan 4, di mana tadi persamaan 4-nya itu ya adalah A ditambah B sama dengan 5.700. Nah, kita substitusikan B-nya ini 3.000 sehingga didapatkan hasilnya yaitu A ditambah 3.000 sama dengan 5.700. Di mana kita dapatkan juga nilai A-nya yaitu 2.700. Lalu untuk langkah yang keenam, kita substitusikan nilai A dan B pada persamaan kedua, di mana persamaan kedua ini yaitu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 14.000. Kita substitusikan untuk nilai A-nya 2.700 dan nilai B-nya 3.000, sehingga didapatkan hasilnya 2 dikali 2.700 ditambah 3.000 ditambah 2C sama dengan 14.000. Didapatkan hasilnya yaitu 5.400 ditambah 3.000 ditambah 2C sama dengan 14.000. Lalu 8.400 ditambah 2C sama dengan 14.000. Lalu 2C sama dengan 14.000 dikurangi 8.400 sehingga didapatkan nilai C-nya ini yaitu 2.800. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk yang pertama, harga per kilogram beras A yaitu Rp2.700, harga per kilogram beras B Rp3.000, dan harga per kilogram beras C yaitu Rp2.800.